Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore ataupun malam, Sobat HW dan rekan-rekan sekalian yang dimanapun teman-teman menyaksikan podcast kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari Kafilah Kiai Haji Bejo Darmolaksono dari Kafilah di Universitas Muhammadiyah Malang dapat berkesempatan untuk ngobrol dan berbincang dengan Bapak Pradana Boy. Selamat siang Pak Pradana Boy. Selamat siang. Oke, akrab disapa Pak Boy. Ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, yang belum mengenal akrab siapa Pak Boy ini, beliau pernah menjabat sebagai staf khusus presiden ya Pak? Tepatnya asisten staf khusus. Asisten staf khusus presiden. Bidang apa waktu itu Pak? Bidang keagamaan internasional. Keagamaan internasional. Ya. Oke, kalau sekarang di WM menjadi asisten Rektor di Ya. bidang Al-Islam dan Kemudian. Iya, betul. Oke, teman-teman sekalian, berkaitan dengan kita melihat kondisi sekarang, apa yang sebenarnya akan kita bicarakan pada hari ini, kita mengikuti isu-isu yang sebentar lagi mungkin akan terjadi, seperti PPKM yang mulai diperlonggar dan juga pembelajaran yang mulai dimasukkan ke pemerintah, masukan untuk lanjut luring. Pak Boy, sebenarnya sempat menjadi pembicaraan juga ketika kemarin kita rapat terkait dengan event Milad ini, Milad HW UMM yang ke-7, tentang bagaimana cara event kita ini bisa dinikmati oleh banyak pelajar-pelajar HW, pelajar-pelajar Muhammadiyah dan para aktivis-aktivis Muhammadiyah agar selama pandemi ini mereka dapat berkarya. Ya. Dapat menghasilkan kegiatan yang produktif, sehingga sasaran kita adalah ke pelajar-pelajar yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya dan juga di seluruh daerah di Indonesia. Ya. Kemarin ketika kita rapat, kita sempat bertanya-tanya juga, kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa para pelajar ini dapatkan dari event kita ini. Selain kemarin kita mengadakan ada event fotografi, Ya. ada juga lomba cipta puisi dan juga berbagai lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, di Hizbullah ini kita dituntut juga untuk mengerjakan program-program yang dapat mendidikan karakter. Nah, kemarin teman-teman sempat bertanya-tanya juga, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi pendidikan karakter? Iya. Terkait dengan ini kami akhirnya memutuskan untuk berbincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Boy terkait dengan pendidikan karakter, khususnya pelajar Muhammadiyah yang ada di SMA dan di bangku perkuliahan. Nah, menurut Pak Boy sendiri, kalau kita melihat ke fenomena yang terjadi saat ini ketika kita pandemi di 2020 itu, semua pembelajaran daring, semua dihentikan, dan kita semua belajar melalui handphone. Bahkan sempat juga ada yang diliburkan selama beberapa bulan sekolah-sekolah. Nah, saya rasa ketika itu, mungkin bagi saya yang seorang maba mungkin ya, saya dari 2020 transisi ke perkuliahan tidak terlalu kaget karena memang di dunia perkuliahan kurikulumnya disetting agar para mahasiswa mencari sendiri. Tetapi bagaimana dengan mereka-mereka yang ada di SMA, di SMP, dan mereka tidak dapat merasakan pembelajaran langsung dan tidak mendapatkan karakter cipratan-cipratan akhlak karimah dari guru-guru mereka sendiri. Ya. Bagaimana Pak Boy melihat fenomena ini terjadi? Baik, terima kasih ya. Dan teman-teman semuanya, ini tema yang sangat menarik ya. Jadi bagaimana kita melihat pendidikan di era pandemi ini. Apakah, pertanyaannya begini, yang paling mendasar ya, apakah pendidikan atau model pembelajaran daring itu bisa menggantikan pembelajaran yang sesungguhnya? Saya akan mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalau kita mengikuti teori pendidikan yang umum, itu kan kita mendengar adanya yang disebut dengan transverse
transfer of knowledge dan transfer of value, kan gitu. Jadi kita belajar itu sebenarnya untuk dua hal tersebut. Kita memperoleh pengetahuan dari guru, maka itu kan terjadi perpindahan pengetahuan dari guru kepada kita. Tapi saya juga sangat yakin bahwa kalau kita belajar secara langsung, itu ada hal-hal yang sangat penting dari perilaku atau sikap ya, atau sifat bahkan guru yang perlu kita pelajari gitu. Sehingga itu yang disebut dengan transfer of value. Mentransfer, memindahkan nilai. Jadi guru tidak hanya membawa ilmu, pengetahuan, tapi juga membawa nilai. Misalnya, saya kalau di kelas punya pandangan ya, atau punya peraturan. Anda boleh terlambat pada sekian waktu, misalnya 15 menit gitu ya. Tapi saya selalu mengajarkan supaya kalau Anda terlambat, gunakan etika majelis. Nah, Etika majelis ya. maksudnya etika majelis itu bagaimana? Misalnya banyak ya mahasiswa yang terlambat, kemudian ngetok pintu, lalu mengucapkan salam. Oke. Kira-kira ya, kalau kita pas belajar, tengah enak-enaknya mendengarkan penjelasan dosen itu, lalu ada yang terlambat, masuk dengan mengucapkan salam. Kira-kira apa yang terjadi? Langsung Buyar. buyar. Konsentrasi buyar, Buyar. baik yang mendengar maupun yang Mengajar. menjelaskan Iya. maupun yang mengajar ya. Karena itu kan Nabi Muhammad mengajarkan etika majelis, bahwa kalau Anda masuk majelis dalam keadaan sudah terlambat, maka jangan mengucapkan salam, tapi beri kode kepada, katakanlah dosen, beri kode kepada dosen gitu ya. Kemudian sudah masuk, cari tempat yang belakang atau tempat yang longgar, dan jangan menduduki tempat orang lain. Itu ketika saya ajarkan, banyak yang mengerutkan dahi karena dianggap salam kok nggak boleh. Nah, gitu. Iya. Padahal ini kan bukan soal ya, dalam kondisi normal salam harus ya. Iya. Nah, tapi kita akan bicara tentang etika majelis, dan itu ada hadisnya. Nah, gitu. Nah, itu maksud saya nilai. Yang dalam hal pendidikan atau pembelajaran secara daring, pasti kita nggak menemukan. Oke. Manipulasinya bisa kok daring. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi itu fenomena yang sekarang ini kita hadapi, sehingga dengan pembelajaran daring ini saya juga curiga transfer of knowledge nggak terjadi, dan apalagi transfer of value. Itu knowledge saja enggak gitu loh, apalagi value. Oke. Nah, Saya menjadi hal yang menarik karena saya juga baru terpikirkan gimana caranya kita melalui platform online gitu ya, daring seperti mungkin Google Meet atau Zoom Ya. atau dan lain-lainnya, itu kita tidak bisa menggunakan etika majelis juga di situ ya, Pak? nggak bisa. Nggak bisa. Menyembunyikan diri bisa kok. Iya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ini mendapat kiriman dari sebuah grup itu menipu majelis ya. Supaya kelihatan kita ini ikut forum sepenuhnya, itu ada tekniknya gitu. Sehingga seolah-olah kita memang aktif di kamera, padahal sebenarnya kita entah kemana. Itu ada tekniknya. Iya. Artinya itu tadi, value nggak kita dapatkan. Oke. Tapi ini memang tantangan kita bersama ya, bahwa pendidikan nilai atau kerennya zaman sekarang disebut dengan pendidikan karakter, itu satu hal yang menurut saya tantangan besar bagi kita semuanya, karena sedikit banyak perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, gitu. Ini penting sekali memang topik ini, dan harus kita pikirkan secara serius, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Maka kalau generasi muda seperti kawan-kawan di Hizbul Waton ya, istilahnya apa, kafilah UMM, Iya. yang nama kafilahnya itu Bejo Dharma Laksono, memiliki inisiatif seperti ini, saya kira luar biasa. Karena kenapa saya mengatakan luar biasa ya, karena dalam era seperti sekarang ini mencari generasi muda yang peduli ya pada nilai dan etika itu agak sulit. Jangankan anak muda, orang dewasa yang matang sekalipun
dengan aneka ragam perkembangan kehidupan kita hari ini, itu sangat sulit mencari orang yang katakanlah peduli gitu. HP itu kan menjadikan kita sangat egois gitu. Iya. Kemudian apa istilah orang-orang itu, teknologi ini ternyata punya manfaat sangat banyak tapi juga ada madorotnya. Misalnya yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Nah, itu. Betul. Nah, itu tidak hanya terjadi di kalangan katakanlah milenial muda ya, tapi bahkan di kalangan orang dewasa. Ada film pendek nggak sampai 5 menit itu kalau tidak salah dari India itu, yang sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang bahwa manusia modern sekarang ini cenderung cuek gitu, tidak peduli dan mementingkan diri sendiri. Jadi itu digambarkan lift ya, lift itu sudah mau jalan, tapi ada satu orang itu yang mungkin tergesa-gesa, kemudian dia masuk ke lift itu, ternyata katakanlah lift itu kapasitasnya 20, dia orang yang ke-21. Oke. Berarti kan nggak mau jalan. Iya. Lift itu kalau sudah over capacity kan tidak mau jalan tuh. Sehingga lift ini berhenti. Tapi di situ ada tulisan over capacity bahwa satu harus turun gitu loh. Semua orang saling berpandangan, ada yang enak aja, yang baru masuk tadi itu enak aja dia main HP gitu. Padahal semua orang tidak bisa jalan itu karena dia baru masuk gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, orang yang cacat pakai kursi roda akhirnya mengalah keluar dari lift itu dan lift itu jalan. Itu pendek betul film itu, tapi nilainya luar biasa dan itu mengingatkan kita semuanya pada pentingnya pendidikan karakter atau nilai. Gitu. Jadi sekalipun dia orang menggunakan kursi roda pun berani mengalah seperti itu. Ya itu nilainya luar biasa kan. Orang yang normal secara fisik pada egois ya, pada mementingkan dirinya sendiri. Saya tergesa-gesa, saya harus sampai di tempat ini jam berapa. Semua. Tapi dengan tidak ada yang mengalah kan nggak jalan tuh. Iya. Nah akhirnya justru yang mengalah adalah orang cacat, apa istilah sekarang bukan cacat ya, dia kurang sopan tapi istilahnya itu penyandang disabilitas yang dengan kursi roda itu keluar dari lift itu dan kemudian jalan. Itu luar biasa itu pelajarannya. Menurut Pak Boy, ketika pendidik tadi kan ada poinnya yang knowledge sama value itu. Apakah value ini menjadi hal yang penting menurut Pak Boy yang sudah pernah berkecimpung di pemerintahan pusat juga, yang bahkan di universitas juga sebagai asisten rektorat juga. Apakah karena begini, terkadang ada orang yang punya alasan cukup berargumen, cukup memiliki ilmu yang tinggi tanpa memerlukan karakter dan value. Terkadang karakter dan value atau etika kesopanan itu malah menjadi penghambat kita untuk berekspresi. Ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Bagaimana menurut Pak Boy sendiri? Saya pernah menguji disertasi, ya, Menarik. tentang pendidikan akhlak. Ini salah satu pengujinya, dewan pengujinya itu ada Profesor Imam Suprayogo, yang lama pernah menjadi wakil rektor di UMM, wakil rektor 1 zaman itu namanya pembantu rektor ya, bersama almarhum Profesor Malik Fajar, kemudian menjadi rektor UIN Maulana Malik Ibrahim. Di ujian disertasi itu beliau bertanya begini, saya hanya punya satu pertanyaan kepada istilahnya itu promovedus itu artinya kandidat doktor yang sedang kita uji itu. Saya punya pertanyaan satu kepada promovendus, yaitu apakah akhlak itu bisa diajarkan? Nah ini benar itu. Lalu saya sendiri kalau sering bertemu dengan Prof. Imam, saya sering katakan, saya selalu ingat pertanyaan Prof. Imam kepada promovendus ketika ujian tentang pendidikan akhlak atau pendidikan karakter itu, yaitu tadi, apakah akhlak itu bisa diajarkan? Nah, yang menarik adalah banyak ahli yang mengatakan akhlak itu tidak bisa diajarkan hanya semata-mata melalui teori, tapi perlu dipraktekkan. Nah, gitu. Maka pendidikan karakter itu lebih efektif dengan contoh, ya kan? Kalau orang berbicara akhlak secara teori, tapi dalam praktek tidak, orang tidak percaya.
Tapi kalau tidak ngomong tentang satu nilai atau satu teori nilai atau teori akhlak, tapi justru menjalankannya, orang langsung ikut. Nah gitu. Misalnya, kalau dalam konteks Muhammadiyah, itu saya ingat betul salah satu butir pemikiran Profesor Amin Abdullah. Generasi muda Muhammadiyah harus kenal beliau ya. Karena beliau pernah menjadi ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada tahun 1995 sampai 2005 kalau nggak salah itu. Dan dalam satu ceramahnya beliau mengatakan Muhammadiyah itu dicirikan oleh 3M. 3M. Nah, itu 3M itu adalah moderat. Artinya nggak kanan nggak kiri. Oke. Moderat itu artinya ya kita nggak menjadi muslim yang keras gitu. Tapi juga tidak terlalu lembek gitu. Artinya punya prinsip. Meskipun bagi sebagian orang kemudian dikatakan posisi moderat itu sama dengan tidak punya sikap. Ada yang mengatakan. Tapi saya nggak setuju itu. Moderat itu ya sudah sikap kan gitu. Lalu yang kedua kata Prof Amin, modern. Muhammadiyah itu modern, ya kan? Saya kira tidak usah saya jelaskan di mana modernitas Muhammadiyah. sudah terkenal Terkenal dengan banyak hal tentang modernitas, tapi paling tidak tata kelola organisasi dan lembaga pendidikan itu sangat terkenal. Yang ketiga itu yang menarik, karena menurut Prof Amin, ciri ketiga Muhammadiyah itu adalah sakmadyo. Sakmadyo itu bahasa Jawa, artinya sederhana. Sederhana ya sekadarnya. Mari kita amati tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya termasuk Kiai Bejo dan Moloksono. Gitu. Itu kalau kita dengar tuturan-tuturan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Malang tentang beliau, cirinya adalah kesederhanaan. Sederhana hidupnya, tapi berkorban untuk kepentingan publik itu sudah nggak tanggung-tanggung. Ciri salah satunya saya sering berkata begini, ada tokoh Muhammadiyah itu biasanya punya barang pribadi, tanah misalnya, atau rumah bahkan, itu ditasarufkan untuk Muhammadiyah. Diberikan Muhammadiyah dan atas namakan Muhammadiyah. Itu sudah ciri orang Muhammadiyah itu. Nah kalau ada sebaliknya berarti kita pertanyakan, itu berarti tidak menghayati nilai sakmadyo tadi itu. Misalnya buat lembaga sudah atas nama Muhammadiyah, lalu bagaimana kalau ini diatasnamakan saya? Ada nggak kira-kira begitu? Mungkin ada. Nah kalau sudah begitu berarti itu kan dia tidak mempraktekkan nilai. Nah sakmadyo tadi itu amati. Yang paling terkenal ya Kiai Air Fakhrudin ya, jualan bensin di depan rumahnya. Bayangkan ketua PP Muhammadiyah itu kan presiden untuk organisasi bernama Muhammadiyah yang kekayaannya sekian banyak, tapi ketua umumnya jualan bensin di depan rumah itu maka yang disebut Prof Amin Abdullah sebagai sakmadyo itu betul-betul bisa kita lihat di pribadi tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Nah, gitu loh. Sehingga itu nilai gitu. Maka kalau itu tadi balik ke pertanyaan tadi itu, akhlak itu bisa diajarkan nggak? Menurut saya nggak bisa. Diajarkan bisa. Tapi apakah pelajaran akhlak menjamin orang untuk berakhlak? Nah, itu pertanyaan, maksudnya nggak bisa itu maksudnya itu. Tapi contoh itulah yang paling ampuh. Anak-anak misalnya ya, itu pendidikan yang paling bagus untuk anak-anak itu adalah modeling ya. Nah, atau role model ya kan gitu. Saya misalnya nyuruh anak-anak saya itu baca buku. Mereka nggak bakal baca. Tapi begitu saya masuk ke sini atau ke perpus, koleksi buku saya itu, saya ambil buku tanpa menyuruh, mereka ikut. Nah itu artinya modeling ya kan, modeling. Kenapa ya? Karena sikap itu paling baik, cara pengajarannya itu melalui contoh atau model. Nah karena itu saya kira bagus juga kita ini dari 10 waton misalnya. Kan tadi pertanyaan di awal tadi Mas kan bicara tentang kontribusi apa yang bisa kita berikan. Menurut saya akhlak ini bisa dijalankan dengan cara-cara yang sederhana. Di UMM itu kan ada mata kuliah Al-Islam ke Muhammadiyah 1 sampai 4. Yang 4 itu bicara tentang etika, sehingga saya sendiri sering membahasakan Al-Islam Muhammadiyah 4 di UMM itu adalah Islam
dan Islam di ruang publik. Nah, itu. Kalau saya membahasakannya ya. Itu bicara tentang etika kecil-kecil itu. Etika ya, tapi etika tidak harus selalu persoalan besar. Kata orang apa? Orang barat, orang Inggris punctual, on time, tepat waktu. Itu etika yang tidak bisa kita ceramahkan. Tapi karakter atau etika yang harus kita praktekkan. Gitu. Kemudian misalnya buang sampah. Nah, ini ada. Misalnya ini. Kalau kita ini buang misalnya habis ini. Nyari tempat sampah di sekitar kita nggak ada, kita buang begitu saja atau kita sapu. Nah, ini hal kecil ya dalam kehidupan kita yang menurut saya kalau misalnya teman-teman Hizbul Waton memulai dari katakanlah di kampus gitu, minta izin pada para pimpinan untuk melakukan gerakan sadar lingkungan dengan misalnya ya tempat sampah kalau tidak ada kemudian disapu begini atau apa hal-hal kecil itu yang bisa kita lakukan. Itu kalau jadi gerakan hal kecil tapi menjadi kegiatan atau komitmen bersama-sama itu jadi hal besar.